Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, saya Panjian Andaluvan Truan dengan NIM 11S24044. Adapun teman sekelompok saya Daniel Simanjuntak, Kifran Hutasoid, dan Gideon Bedaritus Panjaitan. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan praktikum pertama mata kuliah sistem operasi mengenai manajemen proses. Untuk bagian tugas ini ada bagian B dan bagian C yang akan saya jelaskan. Untuk bagian B yaitu pemrograman dengan 10 soal. Untuk soal yang pertama itu kita diminta untuk menuliskan sebuah kode program dengan nama file cetak.pip.c. Jadi filenya menggunakan bahasa C ya. Dan untuk uh, teks editor yang digunakan itu langsung dari komen promnya di Ubuntu. Jadi gambarannya kayak gini lah. Bisa kita lihat. Ini kita kontrol X terlebih dahulu. Di sini karena kebetulan bagian saya mengerjakan bagian C, jadi mungkin tidak ada file dari cetak pit. Mungkin kita bisa membuatnya secara manual saja. Include Uni, Studio, oh bukan, Uni std.h. Ya, ini. Uni std.h. Lalu, buat pokoknya gini lah buat kodenya. Tab, get pit. Kemudian kita taruh spasi juga. Ini untuk contoh soal yang pertama. F ID parent process. Jadi parent process ID is persen di plus n. Jadi kita get ini perbedaannya get pit dengan get ppid sebentar. Jalankan dulu. Oke, kita kontrol O, ter, kontrol X keluar, kita GCC min O cetak pit, cetak pit.c, salah. Nah, oke, kita panggil cetak pit. Nah, maka akan keluar proses ID. Nah, namun di sini pertanyaan yang pertama itu jelaskan perbedaan antara get pit dengan get PPID. Oke. Untuk perbedaannya itu untuk fungsi get pit sendiri itu digunakan untuk mengetahui lintas proses proses yang sedang berjalan. Artinya untuk kita mengetahui identitas dari sebuah program yang sedang kita jalankan. Sedangkan fungsi dari get PPID, pit yang double P-nya itu untuk identitas proses induk atau parent process.
Kemudian untuk soal yang kedua itu jelaskan mengapa setiap kali program di atas dieksekusi maka akan menampilkan proses ID yang berbeda. Untuk itu kita tes terlebih dahulu, kita compile, kita panggil. Tadi katanya menampilkan proses ID yang berbeda-beda. Ya, proses ID-nya yang pertama itu 18347. Jadi kalau kita compile harusnya berbeda. Nah, menjadi 18376. Kita coba compile lagi, harusnya berbeda dari 18376. Nah, berbeda jadi 18391. Namun di sini kita diminta untuk menjelaskan mengapa setiap kali program dieksekusi menampilkan proses ID yang berbeda. Alasannya itu, di mana perubahan nilai PIT itu di dalam setiap kali program dijalankan karena adanya mekanisme kerja sistem operasi dalam mengelola proses. Jadi harus dipastikan proses yang lagi jalan atau yang lagi aktif yang memiliki identitas yang unik. Agar nggak ada lah dua proses yang berjalan dengan PID yang sama waktunya. Oke. Kemudian ada kode program berikut. Proses baru akan dibentuk dengan menggunakan fungsi sistem. Eksekusilah program di atas, kemudian capture hasilnya. Untuk hasilnya sudah di-capture oleh teman saya. Ini dikerjakan oleh teman saya. Kemudian kita untuk diminta analisis tampilan outputnya. Sepertinya tampilan outputnya memperlihatkan daftar proses dengan nomor bit yang kecil. Seperti 1234. Berbeda dengan yang tadi, uh, bitnya ada 4 angka. Sedangkan peak di sini 123 sampai 29. Kemudian eh, apa hubungan proses induk dan anak? Eh, Proses induk itu program yang titik slash sistem itu bertindak sebagai proses induknya. Sedangkan yang perintah PS min AX itu yang dijalankan dari proses sebagai proses anaknya. Kemudian keterbatasan informasi output seperti perintah PS min AX itu nggak nampilkan kolom PPID-nya, jadi hanya beberapa kolom lah. Bisa kita lihat seperti PID, TTY, start, waktu waktunya ya sama komen-komen lah, perintah gitu. Kemudian untuk soal yang ketiga lanjut, untuk program berikut proses baru akan dibentuk dengan menggunakan fungsi exec. Fungsi exec-nya mana ya? Fungsi exec-nya yaitu yang ini. Nah, kita diminta untuk menjalankan kode program nomor 3, kemudian mengamati hasilnya dan bandingkan hasilnya dengan yang nomor 2 ini. Dengan daftar-daftar itu, oke. Jelas berbeda untuk di nomor 2 tampilan daftarnya hanya sedikit, hanya menampilkan PID yang sedang running, TTY, start time, dan komen. Sedangkan untuk perbedaan hasil yang pada kode pada soal nomor 3 bisa kita lihat keluaran kedua program cukup berbeda karena di sini ditampilkan muncul tulisan seperti down gitu. Kemudian di sini juga kita lihat juga perbedaannya, program ini menampilkan tidak hanya menampilkan kolom dasar lah, tidak hanya menampilkan PID, TTY, status proses, di sini udah lengkap lah. Ada PSZ, RSS, PPID juga ada, UID juga ada. Oke. Kemudian lanjut untuk soal yang keempat, kita diminta menuliskan kode program for underscore t.c, kita diminta mengeksekusi, kemudian mengamati hasilnya. Jelaskan hasil dari program tersebut. Proses manakah yang dijalankan pertama kali? Apakah proses induk ataupun proses anak? Kenapa? Oke, penjelasannya seperti berikut ini. Bisa kita lihat ketika di compile, dipanggil, main proses ID, PID sama dengan 4217, parent prosesnya 4117. Nah, dari keluaran terminal bisa dipahami urutan kejadiannya. Karena di sini kita lihatlah program pertama kali berjalan sebagai proses utama dengan PID-nya 4217, PPID-nya 4117. Nah, ketika fungsi for dipanggil, sistem operasi membuat salinan proses sehingga eh, prosesnya berjalan sekali dua bersamaan gitulah. Jadi barengan gitu. Kemudian proses yang berjalan lebih dahulu itu kalau kita lihat urutan teks pada layar, ya munculnya mungkin ini milik proses induk lah sebelum dari proses anak, main proses.
Kemudian adapun alasan urutan eksekusi ya setelah dijalankan ada dua proses yang siap menggunakan CPU-nya. Kemudian ada program ini lagi, program untuk kode nomor 5, di mana program ini akan menjalankan dua proses, yaitu proses induk dan proses anak. Proses anak akan dijalankan sebanyak 5 kali, dan proses induk akan dijalankan sebanyak 3 kali. Jalankan program di atas dan amati ya hasil yang terjadi. Ini adalah hasil di terminal. Kita diminta untuk menjalankan proses anak sebanyak 5 kali, kemudian proses induk sebanyak 3 kali. Oke, berikut mekanismenya. Di mana ketika instruksi PIT, sawangan fork ini metodenya dijalankan, maka sistem operasi membuat satu proses baru, eh, yaitu langsung salinan lah dari proses yang pertama dibuat. Proses awal menjadi proses induk, kemudian salinannya menjadi proses anak. Nah, makanya ada muncul variable message yang kayak this is parent dan variable n bernilai 3. Nah, this is the child dan n-nya bernilai 5. Nah, sesuai dengan siklus pembentukan proses anak dengan menggunakan ini fungsi fork hingga proses anak diterminasi seperti yang ditunjukkan pada slide presentasi halaman, maka proses induk harus menunggu seluruh proses anak selesai dengan memanggil sistem call wait. Dengan memodifikasi program nomor 5, kita diminta memodifikasi program nomor 5, tuliskan program di bawah. Pada program tersebut, Anda akan menerapkan ini fungsi sistem call wait dengan menggunakan library. Di sini kita akan mengimport library lah, syswait. Mana syswait? Nah, ini. Oke, kita compile di terminal, nanti tampilannya seperti ini. Perbedaannya itu yaitu program ini eh, ada pemanggilan itulah yang wait and statpal yang kita lakukan import tadi, di mana fungsinya membuat proses induk berhenti sementara atau stop hingga proses anak itu benar-benar selesai. Jadi kayak tunggu proses anak dulu, dieksekusi selesai itu, setelah itu lanjut mengeksekusi proses induk. Jelaskan apa efek dari menggunakan fungsi wait dari program di atas. Fungsi wait itu yang inilah itu ya. Wait mana ya? Wait. Nantinya kita import dari library yang syswait. Kemudian kita diminta untuk membandingkan hasil dari program pada nomor 5 dengan hasil program pada nomor 6. Untuk efek penggunaan fungsi wait-nya memberikan pengaruh penting terhadap pengelolaan proses pada program. Jadi sebagai mekanisme sinkronisasi antara kedua program lah. Kemudian ini ada tabel perbandingannya, bisa kita lihat untuk urutan terminasinya, proses induk selesai lebih dahulu pada program nomor 5. Kemudian kemunculan prompt terminal baru muncul di akhir untuk program nomor 6. Dan ada juga status proses anak dan informasi akhirnya. Tidak ada laporan untuk program nomor 5, sedangkan untuk program nomor 6 terdapat laporan detail mengenai PID anak. Nomor 8, jelaskan mengapa parent proses harus memanggil sistem call wait dan apa yang terjadi apabila sistem call wait tidak dipanggil. Alasan proses induk perlu memanggil wait itu agar proses induk dan anak memiliki alur kerja yang terkoordinasi atau teratur lah. Karena keduanya itu harus berjalan secara bersamaan. Jadi harus dipastikan proses anak menyelesaikan tugasnya agar bisa melanjutkan eksekusi berikutnya. Oke, nomor 5, kode program lagi. Kita hanya di sini hanya menuliskan program saja. Untuk nomor 10 itu kita diminta mengeksekusi program yang tadi di nomor 9, kemudian observasi kode program tersebut. Program tersebut dibuat ya buat memperlihatkan terbentuknya zombie proses. Jadi zombie proses itu apa ya? Sebentar. Jadi untuk zombie proses itu eh, di mana akan muncul karena tidak ada fungsi wait dan nanti akan hilang jika parent, parent berhenti. Kemudian sementara itu proses induk tidak memanggil wait karena nantinya akan menjalankan sleep 60 sehingga tetap hidup selama 60 detik.
Oke, kita lanjut ke bagian C, tugas pemrograman. Kita diminta membuat sebuah program untuk mengurutkan data menggunakan algoritma insertion sort. Nah, nantinya kita uh, akan mengurutkan data yang dari tidak terurut menjadi terurut. Jadi di sini kita akan membuat program dengan nama child process insert sebagai uh, child process anak yang nantinya akan di-compile sehingga ada menghasilkan executable file child process.out. Nantinya yang child process.out inilah kita gunakan sebagai proses anaknya. Oke, di sini perintah nano untuk semacam membuka text editornya. Untuk memasukkan kode, ini kita masukkan kodenya. Ini kita menggunakan insert, kita import library studio.h, studiolib.h, unistudio.h, kemudian deklarasi fungsi, ini membuat fungsi insert shot, kemudian nanti array. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Di sini kita compile. Maka setelah tercompile di sini udah ada executable filenya dengan nama childprocess.out. Kemudian untuk soal kedua itu kita membuat proses induknya yang bertujuan nanti membuat dan mengeksekusi proses anak pada nomor satu itu. Nanti kita beri nama parent process compile dan jalankan program untuk melakukan sebuah data yang terurut. Jadi pertama kita udah compile yang proses anak sehingga ada child process.out. Kita buat uh, parent prosesnya, kita masukkan kodenya. Setelah itu kita compile gcc parent process. Nah, setelah itu akan muncul tampilan semacam ini, enter number of element five maksud saya 5. Jadi kita akan masukkan 5 elemen number yang akan diurutkan. Oke, kita akan coba di terminalnya. Oke, di mana ya? Cetak it, kok cetak it doang. Oke, bentar, bentar, bentar. Proses terlebih dahulu. Kemudian kita ke parent process, ke parent process. Nah, akan muncul enter number of element. Kita masukkan 4 aja contohnya. Kita masukkan 12. Salah, salah, salah. Coba ini ya. Hmm, kita terlebih dahulu lah. Ini parent process. Kita masukkan 4. Kita masukkan angka 12. Angka 21, 23, 34. Enter. Nah, maka akan langsung otomatis menggunakan fungsi insert short untuk mengurutkan. Nah, sehingga menjadi 12, 21, 23, 24. Oke, sekian Pak yang dapat saya jelaskan untuk praktikum pertama manajemen proses mata kuliah sistem operasi. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak.